Pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 telah selesai digelar pada November lalu di 545 wilayah yang terdiri dari 415 kabupaten, 93 kota, dan juga 37 provinsi. Pilkada di Indonesia menjadi salah satu yang paling rumit karena dilaksanakan di banyak wilayah sekaligus dengan waktu yang bersamaan. Anggarannya pun kurang lebih puluhan triliun rupiah. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana agar kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh perwakilan DPRD di tiap-tiap wilayah dengan alasan efisiensi. Lantas, bagaimanakah publik memandang hal ini? Berikut liputannya. Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis lalu menyampaikan wacananya seputar kepala daerah yang sebaiknya dipilih oleh DPRD. Efisiensi menjadi alasan Presiden Prabowo melontarkan wacana ini. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Memberi kesaksian. Masyarakat pun menanggapi beragam wacana Presiden ini. Mulai dari tak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, hingga setuju selama ada kejelasan atau transparansi dari calon yang dipilih tersebut. Sebenarnya sih nggak setuju ya, karena lebih baik dipilih sama masyarakat aja. Lebih baik dari masyarakat kan, semua kan emang pajak kan juga dari masyarakat juga gitu. Menurut saya, kalaupun memang itu dipilih, tapi harus transparansi bahwa calon yang dipilih itu memang capable dan memang sudah fit on propernya itu sudah memang layak untuk masuk ke dalam pilkada itu dan layak untuk dipilih. Ya, efisiensi anggaran setuju, tapi itu tidak mencerminkan suara rakyat. Jadi kalau umpamanya DPR itu nanti suaranya adalah suara politik, bukan suara rakyat. Saya kurang setuju ya, karena secara memilih langsung aja masih ada kecurangan gitu kan, apalagi diwakilkan oleh DPRD ya. Jadi kurang setuju. Mahalnya ongkos politik di Indonesia memang menjadi sorotan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ditaksir mencapai 41 triliun rupiah. Angka ini bersumber dari besar anggaran yang telah disepakati pemerintah daerah dalam naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD masing-masing bersama dengan KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat. Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, mahalnya ongkos politik dalam pilkada ialah domain elit politik yang terbiasa mengandalkan logistik hingga bagi-bagi bansos setiap perhelatan pilkada. Menurut Adi, biaya pelaksanaan pilkada masih sangat memungkinkan untuk ditekan tanpa mengorbankan hak suara rakyat dalam menentukan pemimpin terbaik di daerahnya masing-masing. Ini akan menutup ruang orang-orang baik, orang-orang hebat, dan rakyat biasa untuk menjadi pemimpin di negara ini. Itu pertama. Yang kedua, jikapun pemilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD, itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Bisa saja jumlahnya makin mahal untuk mencalonkan diri dari partai politik saja. Itu mungkin maharnya akan lebih besar. Untuk meyakinkan sejumlah DPRD memilih, itu juga jumlahnya cukup besar. Coba bisa dibayangkan, di kabupaten dan kota tertentu, jumlah DPRD-nya 50 orang. Untuk menang misalnya dia cukup 26. Kalau setiap anggota DPRD minta 1M, kan sudah 26M. Kalau setiap anggota DPRD jual mahal misalnya 2M, kan tinggal dikalikan. Kalau minta 3M, tinggal dikalikan. Jadi duitnya itu bergeser bukan kepada rakyat, tapi kepada elit. Ini yang saya kira menjadi bahaya.
Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam wawancara dengan program Newsroom CNN Sabtu 14 Desember menyebut, pemilihan kepala daerah secara langsung bukanlah suatu pilihan, melainkan konsekuensi dari sistem politik presidensial yang dianut Indonesia. Nah, sebenarnya mau lewat DPRD atau secara langsung itu sama-sama demokratik. Itu pegangannya dulu. Tetapi harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang kita anut. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem presidensial seperti yang kita buat selama ini, maka pemilihan presiden dan pemilihan eksekutif di level daerah itu mau tidak mau harus dilakukan secara langsung. Karena dalam sistem presidensial, kepala daerah maupun presiden itu berdaulat, bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Nah, kalau misalnya diserahkan kepada DPRD dalam proses pemilihan, implikasinya adalah kepala daerah tadi bisa diberhentikan oleh DPRD. Nah, ini soal pilihan sistem pemerintahan apa yang kita... Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada 2005 lalu. Hampir 20 tahun berselang, akankah demokrasi di Indonesia kembali mundur seperti sebelumnya? Tentu langkah apapun yang diambil diharapkan tidak tergesa-gesa, serta telah melalui kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak termasuk akademisi dan masyarakat sipil. Nabila Putri, Andika Surahmanto, Jakarta.